datang di Beetle Channel, semoga kita bahagia. Jangan lupa subscribe, like, komen dan share agar channel ini semakin berkembang. Terima kasih. Bab 2176-2180. Jasper tidak mengerti. Jadi, McNeil bersenandung dan menjawab, Anda banyak berinteraksi dengan orang-orang dari Amerika Serikat. Bajingan-bajingan itu jahat dan licik sampai ke intinya, McNeil mulai mengutuk. Dia tidak sama seperti biasanya. Baru 2 hari sejak pertemuan kita, dan mereka berpura-pura seperti itu di masa lalu. Mereka bersikeras melakukan pertukaran di kapal perang mereka. Bagaimana saya bisa menyetujuinya? Saya mengatakan kepada mereka bahwa kami memiliki kapal perang juga. Mengapa kita tidak melakukannya sendiri? Kami tidak dapat mencapai kesepakatan, jadi pelayaran mewah dari Terra Tenggara akan menjadi jalan tengahnya. Pada saat ini, Jasper menyadari Summerland tidak akan menderita kerugian jika mereka memilih pelayaran dari Terra Tenggara. Ini karena ada banyak pedagang kaya dan pemimpin politik di seluruh dunia dalam pelayaran ini. Jadi, keamanan di kapal pesiar ini akan sangat baik. Jika Amerika Serikat ingin mencoba sesuatu, kemungkinan besar itu akan menjadi bumerang bagi mereka karena ada pedagang kaya dan pemimpin politik global di kapal pesiar. Mereka mungkin menderita jika mereka mencoba sesuatu. Saya mengerti. Ini seperti yang diharapkan dari Anda, McNeil. Anda harus sangat tangguh ketika Anda berinteraksi dengan para perampok itu. McNeil menghela napas dan menutup telepon. Sebelum itu, dia meminta Jasper untuk menunggu pembaruan. Segera, hari pertukaran tiba. Setelah Jasper naik kapal pesiar, dia melihat sekeliling kapal pesiar mewah itu, dan rasanya seperti dia menikmati kehidupan mewah. Kapal pesiar seperti ini ada di seluruh belahan dunia. Tempat ini bisa dianggap sebagai kota yang bergerak di laut dan surga bagi orang kaya. Pada saat ini, Pak Boyle menelepon Jasper. Jasper, aku di kapal pesiar. Kamu ada di mana? Saya ingin mengucapkan terima kasih secara pribadi. Anda tidak harus begitu baik, Boyle. Kamu ada di mana? Aku akan pergi kepadamu. Baiklah, aku di Hall 2. Aku akan menunggumu di sini. Hall 1 akan menjadi tempat mereka melakukan pertukaran. Kita bisa pergi ke sana nanti. Baiklah, tolong tunggu. Jasper menutup teleponnya setelah Boyle memberitahunya lokasinya. Boyle sedang beristirahat di Hall 2. Ketika dia melihat Jasper masuk, dia memiliki ekspresi terkejut di wajahnya. Sebuah bantuan besar tidak dapat dibalas dengan kata-kata, jadi aku benar-benar tidak tahu bagaimana cara membalas budimu kali ini. Jasper, katakan saja padaku jika kamu membutuhkanku di masa depan. Jasper tertawa dan menjawab setelah dia mendengar itu, Tuan Boyle, aku tidak akan rendah hati padamu kalau begitu. Saya memiliki peluang kerja untuk Anda sekarang. Apa itu? Jasper mengeluarkan peta dunia dan kemudian menunjuk ke wilayah Tengah Timur. Saya berencana untuk memulai bisnis perminyakan di Kori, jadi saya harus melalui laut. Anda adalah raja kapal, jadi kepada siapa saya akan pergi jika bukan Anda? Ketika Boyle melihat kemana Jasper menunjuk, ekspresi bermasalah muncul di wajahnya. Jasper, apa kamu serius? Semua Summerlanders tahu wilayah Tengah Timur adalah kuburan bagi para pedagang. Boyle mengatakan kepada Jasper bahwa banyak orang lain datang kepadanya untuk memulai bisnis di wilayah Tengah Timur. Namun, selama mereka mendekati wilayah laut itu, para perompak akan merampok apapun yang mereka miliki di kapal mereka. Bahkan jika pemilik bisnis kaya bersedia mengeluarkan uang untuk mempersenjatai kapal mereka, mereka akan ditipu di wilayah Tengah Timur setelah mereka mengirim barang. Beberapa kali, Pak Boyle menyaksikan para pemilik bisnis dari Summerland itu ditipu dan dirampok sampai mereka tidak punya apa-apa lagi. Pada akhirnya, Boyle memilih untuk membawa pihak lain kembali ke Summerland secara gratis karena mereka adalah rekan senegaranya. Kalau tidak, dia merasa bahwa pemilik bisnis bahkan tidak akan mampu membeli tiket untuk kembali. Jasper menatap wajah Boyle dan mengira dia tidak terlihat berbohong. Apalagi dia tidak perlu berbohong. Aku harus mempertimbangkan apa yang kamu katakan, tapi kali ini, aku tidak melakukan ini untuk kepentinganku sendiri. Boyle memperhatikan kepercayaan diri Jasper. Pengalamannya di dunia bisnis selama bertahun-tahun bukan tanpa dasar. Bagaimana mungkin dia tidak menyadari bahwa apa yang akan dilakukan Jasper berhubungan dengan para petinggi? Oleh karena itu, mereka mencapai kesepakatan mengenai hal ini. Boyle, apakah kamu senang melihat cucumu? Boyle menghela nafas, dan tatapan rindu muncul di matanya. Tidak peduli seberapa tinggi statusnya atau berapa banyak kekayaan yang dia miliki, pada saat ini, Tuan Boyle hanyalah seorang kakek yang menunggu cucunya kembali. Pertukaran itu berjalan lancar, dan cucu perempuan Tuan Boyle akhirnya kembali ke negaranya dan ke pelukan kakeknya. Anakku sayang, kamu akhirnya kembali. Apakah Anda menderita ketika Anda berada di luar negeri? Boyle bertanya dengan prihatin. Tidak apa-apa, kakek.
Saya senang bisa kembali hidup-hidup untuk melihat Anda. Kakek dan cucunya saling berpelukan dan menangis. Masalah ini akhirnya berakhir. Saya akhirnya bisa yakin, Mer. McNeil berdiri di satu sisi dan berkata kepada Jasper. Saya harus berterima kasih untuk ini, Mer. McNeil. Terima kasih karena tidak membiarkan Summerlanders diganggu di luar sana, jawab Jasper. Inilah yang harus saya lakukan. Bahkan jika suara Mer McNeil lembut, dia menunjukkan resolusi yang tak tertandingi. Baiklah, kapalku hampir tiba. Saya berangkat sekarang. Aku akan mengantarmu, kata Jasper. Masalah ini akhirnya berakhir. Segera setelah itu, Jasper menelepon Wendy. Apa yang sedang kamu lakukan sayang? Jasper terkekeh dan bertanya. Apalagi? Saya sibuk dengan bisnis JW Group, tentu saja. Kamu selalu menghilang tanpa alasan. Jika saya tidak mengelola perusahaan dengan cermat, JW mungkin tidak akan disebut JW lagi. Jasper terdiam beberapa saat. Dia memiliki begitu banyak hal untuk dikatakan, tetapi pada saat ini, dia hanya bisa mengatakan 6 kata, terima kasih atas kerja kerasmu, baiklah, mengapa kamu memanggilku? Kata Wendy, ya, aku perlu memberitahumu sesuatu. Cucu Pak Boyle kembali dengan selamat dari pertemuan internasional yang baru saja berakhir, ditambah lagi, Pak Boyle setuju untuk bekerja dengan kami, jadi saya berencana untuk pergi ke Korea sesegera mungkin. Wendy langsung merasa gugup saat mendengarnya. Hah, apakah Anda harus pergi? Kudengar di sana tidak aman. Jangan khawatir, Mer. McNeil juga peduli dengan keselamatanku, jadi dia akan mengirim seseorang untuk melindungiku secara rahasia. Wendy tahu karakter Jasper. Dia tahu dia tidak akan menarik kembali kata-katanya begitu dia memutuskan sesuatu. Oleh karena itu, Wendy tahu akan lebih baik untuk mengelola JW Group daripada berbicara dengan Jasper tentang hal ini. Jika itu masalahnya, Jasper dapat melanjutkan bisnisnya di Korea tanpa khawatir, dan dia tidak akan menjadi beban. Baik, jangan khawatir, aku tidak akan membuatmu khawatir. Jasper mengobrol sebentar dengan Wendy dan kemudian menutup telepon. Dia juga mempertimbangkan apakah akan berangkat dari Swallow City atau melakukan perjalanan ke Harbor City. Namun, Jasper tidak pernah berharap untuk tidak perlu memberikan jawaban atas pertanyaan ini. Sebaliknya, orang lain yang memilihkan untuknya. Telepon Jasper berdering, dan dia melihat itu adalah Henry. Jasper, apakah kamu masih di Swallow Capital? Ya, apakah kamu perlu memberitahuku sesuatu? Ya, tapi ini mungkin berita buruk, katakan padaku. Aku mendengarkan. Jasper berdiri dan menutup pintu dan jendela. Kemudian, dia mendengar Henry berkata, sumber yang dapat dipercaya memberitahu saya bahwa ayah dan anak Langdon dan Atticus telah kembali ke Harbor City secara rahasia. Begitu Henry mengatakan itu, Jasper merenung sebelum berkata, aku mengerti. Karena mereka akan kembali, mereka mungkin sudah mendengar berita tentang pertemuan internasional. Mereka pikir aku tidak di Summerland lagi, kan? Saya kira demikian. Saya bertanya-tanya mengapa mereka berani kembali secara rahasia sekarang setelah menahan begitu lama. Henry mengangguk setuju. Kemudian, dia terus bertanya, apa yang harus kita lakukan untuk menangani orang-orang itu? Jasper, apakah kamu punya rencana? Tentu saja. Singkatnya, biarkan aku yang menangani ini. Tentu. Katakan saja padaku jika kamu butuh sesuatu. Jasper harus melakukan perjalanan ke Harbor City dan Korea. Namun, dia tidak bisa berada di dua tempat sekaligus. Dia memikirkan masalahnya di tempat tidur di malam hari. Saat melakukan itu, dia membolak-balik beberapa skrip terbaru dari Advent Entertainment Group. Karena dia terlalu sibuk, dia tidak bisa mengatur semuanya secara detail. JW terlibat dalam banyak industri di berbagai bidang yang berbeda. Namun, skrip terbaru Advent Entertainment Group tidak buruk. Beberapa dari mereka membuat Jasper tertarik. Pada saat ini, Jasper punya ide. Naskah yang dia pegang sekarang adalah tentang pertukaran identitas. Jika orang-orang dari Amerika Serikat tahu dia akan pergi ke Korea, mereka akan menggunakan beberapa cara ilegal untuk berurusan dengannya. Jadi, mengapa tidak melakukan pertukaran identitas? Setelah memikirkannya dengan cermat, Jasper berbicara dengan Mer McNeil tentang ide-idenya pada hari berikutnya. Mer McNeil juga setuju, jadi mereka memutuskan operasi kali ini. Namun, orang yang mereka lindungi bukanlah Jasper yang sebenarnya. Teater Nasional. Seorang pria berjas menemukan seorang aktor bernama Fidel Good. Kemudian, pria itu memberi Fidel sebuah buku tebal dan sekotak uang tunai. Aktor bernama Fidel ini tidak berbicara omong kosong. Dia sudah memahami situasinya melalui telepon. Dia tidak melihat uang tunai dalam kasus ini segera. Sebaliknya, dia melihat buku tebal itu. Setelah dia memeriksanya, dia merasakan ada sesuatu yang tidak beres. Mengapa ini semua kebiasaan hidup dan informasi seseorang bernama Jasper Line? Apakah saya bermain Jasper Line? Pria berjas itu tersenyum dan berkata, itu benar.
Kamu memainkan pria bernama Jasper ini, plus, misi luar negeri ini sedikit menantang, jadi aku ingin tahu apakah kamu benar-benar dapat menyelesaikan misimu. Ketika Fidel mendengar ini, dia menjadi bersemangat. Luar negeri. Bagus. Saya tidak berharap orang lain memperhatikan bakat saya. Pria berjas itu meredam antusiasme Fidel saat ini. Jangan senang. Ini bukan sinar matahari, pantai, dan cewek panas di luar negeri. Mungkin akan ada badai pasir dan perang. Ekspresi Fidel berubah, dan dia menyelidiki. Negara mana yang akan kita tuju? Cory, sekarang, dia akhirnya mengerti bahwa pria ini tidak membuatnya takut. Namun, karena Fidel telah menerima pekerjaan ini, dia tidak bisa lagi mundur. Mengapa? Apakah kamu takut? Pria berjas itu memandang Fidel dan mengejeknya. Ya, tapi aku harus pergi meskipun aku takut. Dibandingkan dengan bahaya, saya lebih takut orang lain tidak mengenali bakat saya dan menjadi hampir tidak terlihat. Baiklah, itu yang ingin aku dengar. Pria berjas itu tersenyum tenang dan kemudian menepuk bahu Fidel. Anda telah melihat naskah ini. Seseorang bernama Julian akan tinggal di sisimu untuk melindungimu. Pada saat yang sama, akan ada juga orang lain yang melindungi Anda. Kami pasti akan memastikan Anda aman. Jadi, jangan khawatir, demi keselamatan Anda tidak bisa meninggalkan tempat ini lagi. Kita akan menuju Cory malam ini. Di ujung lain, Jasper mengatur agar seseorang mengirimnya ke bar Moses setelah masalah dengan Fidel diselesaikan. Bos, seorang pria berbaju hitam di luar sana mengatakan dia ingin bertemu denganmu. Seorang pria berbaju hitam. Bawa dia ke sini dan biarkan aku melihatnya. Moses sedikit penasaran siapa yang begitu misterius. Ketika pria berbaju hitam berhenti di depannya, Musa berkata kepada pelayan di sebelahnya. Kamu bisa pergi sekarang. Pelayan itu mengangguk dan pergi. Kemudian, Musa pergi untuk memeluk pria berbaju hitam itu sambil tersenyum. Jasper, kau anak pistol. Kau bertingkah sangat misterius. Jika saya tidak mempertimbangkan untuk sedetik lagi, saya akan mengusir Anda. Jasper melepas topinya dan tersenyum setelah melihat tidak ada orang di sekitar mereka. Tidak apa-apa. Jika kamu mengusirku, aku akan memanggilmu. Benar. Apakah Anda sedang diikuti? Kenapa kamu berpakaian begitu misterius? Tidak. Bukankah aku sudah memberitahumu tentang rencana di Harbor City? Dapatkan Alvarado di sini. Kita harus mendiskusikan kapan kita harus menuju ke Harbor City. Moses mengangguk dan segera memanggil Lord Alvarado. Apa yang sedang terjadi? Apakah Anda memanggil saya untuk minum sepagi ini? Kamu benar. Kami menunggumu. Berhenti berlama-lama. Lord Alvarado menghela nafas dan menuju ke bar setelah mandi. Katakan, bukankah kalian terlalu berlebihan? Jika saya terus minum seperti ini, saya mungkin menjadi pecandu alkohol. Lord Alvarado mulai mengkritik Musa saat dia memasuki pintu. Kemudian, dia melihat pria berbaju hitam di sebelahnya. Siapa ini? Menurutmu siapa aku? Jasper menunjukkan wajahnya, dan Lord Alvarado hampir memuntahkan anggur di mulutnya. Jasper, kenapa kamu berpakaian seperti itu? Setelah Jasper memberitahukan rencana pertukaran identitasnya kepada semua orang, Lord Alvarado mulai serius. Kapan kita pergi ke Harbor City? Ada pesawat yang pergi ke sana pada tengah malam sehingga kami tidak akan menarik perhatian. Juga, saya meminta Julian untuk melindungi Fidel. Tidak ada orang luar yang akan tahu selama kita tidak membocorkan ini. Saya mengerti. Aku sangat gembira. Tuan Alvarado menghela nafas. Sementara itu, Jasper menelepon nomor Fidel di tengah malam. Ini naskahmu. Ingat, Anda harus membuatnya terlihat alami. Skrip hanyalah silabus untuk memandu Anda. Yang perlu Anda lakukan adalah menghadapi hal-hal dengan terus terang. Jangan beritahu siapapun bahwa Anda seorang aktor. Fidel terobsesi dengan akting. Karena itu, dia masih membaca naskah ketika dia mengangkat telepon. Jangan khawatir. Tolong percaya kultivasi diri saya sebagai seorang aktor. Setelah Fidel dan Julian pergi dengan pesawat, seseorang di aula asrama mengulurkan tangan mereka dan mengambil foto. Gambar itu dengan cepat dikirim ke Woody. Apakah Anda melihat Jasper naik ke pesawat di Cory? Ya, saya punya bukti foto. Saat Woody melihat anak buahnya berlutut di depannya, dia memutuskan untuk mempercayai mereka lagi. Dia tahu tentang informasi di Cory lebih dari siapapun. Amerika Serikat, yang memiliki masalah internal dan eksternal, sedang mencari kesempatan untuk memulai perang dengan Cory. Begitu perang dimulai, Amerika Serikat akan memiliki hak mutlak untuk bertindak. Berita ini tidak eksklusif. Semua orang di dunia mulai menebak-nebak pergerakan Amerika Serikat. Karena itu, Woody penasaran. Mengapa Jasper pergi ke Cory saat ini? Apakah dia ingin ambil bagian dalam perang Amerika Serikat? Namun, Woody menggelengkan kepalanya dan menolak ide ini. Meskipun Jasper kuat, Woody tahu dia tidak memiliki kekuatan untuk ikut campur dalam perang. Terserah, ambilkan aku tiket penerbangan terbaru. Saya juga ingin pergi ke Cory untuk melihat sendiri. Jika ada kesempatan, aku ingin Jasper mati di negara lain.
Lebih dari 10 jam kemudian, Jasper menerima pesan dari Julian. Jasper, kita sudah mendarat dengan selamat. Semuanya baik-baik saja untuk saat ini. Bagus. Anda harus berjalan sesuai rencana. Keselamatan semua orang adalah yang paling penting. Setelah Fidel dan Julian mendarat, mereka menghubungi perusahaan media aktif yang dijalankan oleh Summerlanders. Julian kemudian menuju ke perusahaan ini setelah dia menenangkan Fidel. Apakah Anda Tuan Jasper Line? Saya pengawalnya. Kami sudah bicara di telepon, kata Julian, tanpa ekspresi di wajahnya. Dari Melrose memandang Julian di depannya, dan dia langsung tahu bahwa Julian bukanlah orang yang mudah dihadapi. Kamu harus melihat brosur promosi kami. Dari menyerahkan brosur itu kepada Julian dan Julian memeriksanya setelah mengambilnya. Sebelum Julian datang ke sini, dia mencari Red Star Media, jadi dia tidak khawatir tentang itu. Apalagi Julian melihat kakek dari dulunya wajib militer saat berada di Summerland. Tidak buruk, saya tidak perlu melihat-lihat brosur. Saya tahu betapa populernya Anda di sini. Kami membutuhkan perusahaan Anda untuk membuat seseorang mengikuti kami dengan kamera. Setelah itu, publikasikan rekaman hanya dengan profil samping Tuan Line. Dari mengangguk dan berkata langsung, bisa. Ini tidak sulit bagi kami. Ketika Julian memikirkan hal ini, dia menambahkan, juga, juru kamera Anda harus merahasiakan ini untuk kami. Pada saat yang sama, Julian memberitahu dari banyak detail lainnya. Dari menyetujui semua permintaan Julian dengan senang hati. Setelah keduanya berjabat tangan, Julian melihat pemandangan eksotis di luar dan merasa hatinya semakin berat. Saya harap saya bisa membantu Jasper dengan rencana ini. Setelah Julian pergi, Dari mengatur agar 2 juru kamera mengikutinya sesuai permintaannya. Sekitar 5 jam kemudian, Woody mendarat di Bandara Internasional Corey. Karena dia berasal dari Inggris, dia telah menghubungi keluarganya di sini sebelumnya. Oleh karena itu, seseorang menunggunya setelah dia mendarat. Aku sudah menunggumu, Tuan Woody. Woody melihat pemandangan yang hancur di sekitarnya dan mengerutkan kening. Apakah kamu selalu tinggal di lingkungan seperti ini? Menurut Woody, pemandangan yang hancur di depannya bahkan tidak bisa dibandingkan dengan pedesaan Inggris. Maaf, Pak Woody. Bagaimanapun, negara ini telah didambakan oleh orang lain. Untungnya, mereka belum hilang dari peta, namun, jangan khawatir. Kita hidup di tempat yang jauh lebih baik dari ini. Mari kita bicara di sana. Woody mengangguk. Setelah itu, dia masuk ke mobil untuk meninggalkan bandara. Dia akhirnya bisa melihat tanda-tanda peradaban ketika mereka berada di pusat kota. Apakah Anda punya berita di sini yang harus saya perhatikan baru-baru ini? Kami punya berita setiap hari. Apa yang paling kamu khawatirkan? Kontak Woody, Gustav, menjawab sambil tersenyum. Dapat dilihat bahwa dia cukup apik dengan kata-kata. Saya tidak khawatir tentang hal-hal lain. Saya hanya khawatir tentang seseorang bernama Jasper Line. Gustav terkejut, dan kemudian dia menggelengkan kepalanya. Woody, kurasa tidak ada berita tentang Jasper Line untuk saat ini, kenapa kamu tidak pergi dan istirahat dulu? Saya akan meminta seseorang untuk memeriksa ini. Saya akan memberitahu Anda saat saya memiliki berita. Woody menghela napas. Penerbangan jarak jauh membuatnya sedikit pusing. Baik, informasi orang ini sangat penting bagi saya. Anda tidak boleh melewatkan petunjuk apapun. Setelah dia memesan Gustav, Woody pergi tidur di hotel. Gustav pun langsung meminta anak buahnya untuk mengusut. Pada malam hari, Julian membawa Fidel berkeliling Corey. Apakah kamu mendapatkan cukup rekaman hari ini? Dari menelepon dan bertanya pada Julian. Ikuti saja rencananya. Seseorang akan menghubungi Anda, kata Julian. Kemudian, dia menelepon markas CW. Bersambung, terima kasih telah menyaksikan dan mendukung channel ini.